Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial bersama JTech. Ya, setelah lama tidak upload, akhir-akhir ini karena kesibukan, kali ini kita akan memenuhi salah satu request. Kemarin ada subscriber yang email atau chat, ya lupa saya. Bang, gimana kalau Arduino plus ESP826601 itu datanya banyak bang, bukan cuma satu misalnya. Gimana caranya biar bisa ngebaginya di ESP8266? Nah, ini caranya ya. Langsung saja teman-teman, pertama kali adalah ini. Kita hubungkan Arduino Uno ya ke PC kita. Ya, pastikan tidak ada yang mengganggu koneksi di pin pin serial TXRX ya, karena kita pertama harus mengosongkan program Arduino. Bentar, saya colok dulu Arduinonya. Sekarang saya ke sini dulu. Kita new. Oke, kita perbesar aja biar enak ya. Ini masih recording atau tidak? Bentar, masih recording atau tidak? Masih recording ya sepertinya. Oh ya, masih. Oh ya, pertama kita kosongkan dulu Arduino-nya. Oke, Arduino Uno kita kirim aja langsung program kosongnya. Jangan lupa ini diganti ke Arduino Uno. Kemudian portnya disesuaikan. Oke, langsung saja upload. Tidak usah pikir panjang, karena nanti kita akan menggunakan board Arduino ini untuk mengupload program ke ESP826601-nya. Ya, seperti judul ya, seperti judul. Kita gunakan ini saja, tidak ada yang lain kecuali jumper dan sensor yang akan kita pakai. Mana tadi? Masih. Oke, selesai. Selesai. Kemudian setelah di-connect itu apa? Itu kita disconnect. Kita lepas Arduino-nya ya. Kemudian teman-teman, nah, bikin koneksi seperti ini. Ya, bikin koneksi seperti ini. Ya, TXRX. Si ESP8266-nya itu dihubungkan ke TXRX-nya Arduino secara sama ya. Jadi TX ke TX, RX ke RX. Kemudian perhatikan itu di pin ini ya. Ini VCC sama enable-nya dapat 3,3. Kemudian ground dan juga GPIO 00-nya dapat ground. Oke, dapat ground. Terus kenapa bang misalnya kalau nggak dapat ground? Nah, kalau tidak dapat ground, GPIO 00-nya ini ESP8266-nya tidak akan masuk ke mode flashing ya, atau mode upload sketch. Oke, sekarang kita koneksikan. Punya saya sudah dibuat koneksinya. Oke, sudah masuk teman-teman, sudah masuk. Sebelum saya jelaskan, saya mau tes dulu aja ya. Tes dulu. Oh iya, untuk teman-teman yang belum pernah pakai ESP series, pastikan sebelum ngapa-ngapain itu buka preferences. Nah, kemudian isi link ini ya. Link ini diisi. Ya, link ini diisi biar apa? Kalau udah oke misalnya ya, udah diisi, kemudian oke. Agar kita bisa menambahkan board ESP8266-nya. Aduh, lama dia, lama. Sebentar, setelah sementara itu saya cari tahu gimana caranya buat pause.
Tidak ada pause, tidak ada pause di sini. Aplikasi CRX-nya sepertinya. Oke, bodo amat lah ya. Oke. Tadi kan setelah dapat link, sekarang kita kelari ke SP8266 Community. Nah, saya sudah install ya. Teman-teman boleh install kalau belum. Kalau saya terbiasa pakai yang ini, 2.5.2. Kenapa? Nggak tahu ya. Untuk versi yang baru itu kadang-kadang saya trouble. Ke Telegram dia trouble, ke web online dia trouble. Jadi saya pakai yang lama aja. Oke. Mungkin ada updatean-updateannya. Oke, setelah ini diinstal, close aja langsung. Nah, sebelum saya jelaskan, saya mau coba tes upload aja dulu ya. Ntar masih nge-lag. Saya coba tes upload. Pertama, setelah install bot, kemudian, oh iya, kita kan pakai Blink ya ceritanya. Karena kita pakai Blink, ini apa sih ini? Oh, kita include dulu library-nya, jangan lupa. Nah, harus ada library Blink ya. Kalau yang belum, silakan manage libraries, terus kemudian cari Blink. Nggak apa-apa, sekalian kita contohkan. Barangkali ada teman-teman yang belum bisa. Mana loadingnya lama. Waduh, lama sekali bro, sinyal internet saya lemot ini bro. Wih, diupdate semuanya ya. Harus sabar teman-teman. Nanti karena video ini tidak saya edit banyak-banyak, nanti langsung skip aja. Cari Blink. Nah, kalau sketch Blinknya bebas ya, silakan install library yang paling baru, tidak apa-apa. Oke, ini dia. Saya pakai yang paling baru ya. Tuh, udah diinstal, kemudian close. Nah, sekarang teman-teman, bentar, saya sambilin ya. Kan tadi kita udah nambahin bot. Nih, bot ASP-nya, sekarang kita ganti ke generic. Nah, dari SP8266 berubah. Belum berubah dia, masih loading. Nah, sudah berubah. Ini lemot karena saya buka emulator Android juga. Kemudian portnya kan tetap port ini, port Arduino Uno. Kenapa ini tetap port Arduino Uno? Karena kita kan menumpangkan ini si ESP-nya ini ditumpangin nge-flashnya atau ngupload flashnya di Arduino Uno. Jadi portnya adalah port yang sama dengan Arduino Uno. Tidak masalah. Oke, saya coba upload dulu ya. Apakah berhasil? Harusnya sih iya. Perbesar dulu. Saya tidak mengetik dari awal ya, teman-teman, karena agar video kita tidak terlalu panjang. Jadi saya langsung nanti jelaskan aja programnya. Kemudian teman-teman silakan pause saja untuk mengcopy. Oke, sambil kita tunggu upload, semoga berhasil. Pertama, silakan ini dibuat ini. Di define komunikasi serialnya, kemudian includekan library ESP8266 Wi-Fi, kemudian includekan library Blink Simple, kemudian Blink Timer. Nah, Bang, ini ada apa Bang? Kok ada string data, ARR data? Nah, kita siapkan ini buat apa? String data ini untuk menampung data dari Arduino Uno. Oke. Nah, ini nampung data. Nanti kan Arduino Uno kirim data tuh ke ESP8266. Ditampunglah di variabel ini. Kemudian, kok ada array Bang? Apa ini ARR data?
Nah, array data ini adalah sebuah array yang mana nanti digunakan untuk menjadi wadah setiap data yang sudah dipecah dari Arduino. Nah, kan datanya kan banyak ya, sesuai dengan judul kita nih. Sesuai dengan judul kita kan mau nampung banyak data nih. Kita mau nampung banyak data. Jadi kita harus siapkan wadah yang bisa nampung banyak data juga. Kemudian apa ini? Ada string my data. Nah, string my data ini adalah data yang akan kita kirimkan. Ya, data yang akan kita kirimkan. Sebentar. My data kayaknya tidak terpakai, Bung. Sorry, Bung. Bisa kita komen aja atau tidak dipakai, sorry. Nah, ini kemudian kita buat sebuah variabel boolean yang bernama parsing. Apa tujuannya? Ya, sesuai dengan artinya parsing itu artinya gampangnya adalah sama dengan memecah data. Nah, jadi kan data yang dari Arduino itu masuk ya, satu data panjang misalnya, data yang banyak, kemudian kita pecah-pecah. Ini salin aja seperti biasa, ini default sama seperti example-nya. Kemudian, nah di sini kan simple ya, kita nanti dulu ke sini, kita ke sini dulu. Di setup-nya jangan lupa komunikasi serialnya di begin, kemudian blinknya di begin dimulai agar bisa terkoneksi dengan aplikasi blink, ya. Iyo, apakah dia tidak connect? Sebentar. Sepertinya. Sebentar, bro. Ya, saya salah koneksi. Sepertinya coba saya lihat lagi. Itu RX ke RX, TX ke TX sudah. Ini ground. Bentar ya, saya cek ground saya dulu. Ini ground. Ini ground sudah. Kemudian sebentar. RX-nya sudah. Apa nih yang bermasalah ya? Apa yang bermasalah ya? Ini PSTC sudah. Bentar ya, bro. Sepertinya itu yang bermasalah. Sepertinya itu. Salah, bro. Salah cabut saya. Oke. Sorry, saya konekkan lagi. Oke, kita lanjut, bro. Jelasannya. Udah connect. Sambil kita coba upload lagi. Di sini ada interval karena kita pakai timer, jadi waktunya ini akan kita kirimkan datanya di sensor ini setiap 3 detik. Di void lognya cukup sederhana. Nah, apa itu sensor? Jadi kita di sini menjadikan si ESP-nya ini sebagai kunci, ya. ESP-nya yang akan merequest data dari Arduino dan juga ESP-nya akan mengirimkan data ke aplikasi Blink. Oke. Mana dia? Ini dia. Nah, jadi seperti ini ya ceritanya. Nah, ini bisa upload. Ternyata tadi saya ada salah nyolok. Ini, jadi ceritanya seperti ini. Ya, ceritanya seperti ini. Pertama, kita buat sebuah fungsi untuk menampung data dari Arduino. Ya, kapan data dari Arduino itu masuk? Nanti setelah kita request. Nah, ini variabel ini yang akan membaca setiap datanya
huruf per huruf, karakter per karakter, kemudian akan ditumpuk ke dalam sebuah string data. Oke. Oke, kemudian data yang masuk semuanya itu kita trim, artinya kayak gimana ya? Kita trim itu kita anggap ketika udah selesai tidak ada lagi data yang masuk, kita potong datanya. Ya, ketika serial available-nya sudah selesai, maka data itu kita anggap komplit. Oke. Ya. Kemudian kita baca datanya. Jika datanya tidak sama dengan kosong, ya ini ya, yang total ini ya, hasil ditumpuk dari pembacaan serial. Kalau datanya tidak kosong, maka kita jalankan fungsi ini. Lihat ini ya, format data dari Arduino itu adalah data pagar data, karena datanya banyak ya. Apa maksudnya? Jadi kita menggunakan fungsi ini untuk membaca data dari Arduino ini, sdata ini. Nih, kita sediakan variabel i yang awalnya kosong, kemudian panjangnya i atau banyaknya data di dalam i itu sama dengan panjangnya data sdata yang masuk. Ya. Oke, kemudian kalau bertemu karakter pagar, maka ya jalankan ini. Salah nulis kalaunya. Salah di sini. Nah, ini fungsinya. Ini kita kasih nama ya, karakter pagar itu sebagai delimiter atau pembatas. Kalau bertemu karakter pagar alias pembatas data, maka ini tadi kita punya array ARR data ya. Maka isi wadah data dalam kurung ARR data tadi dengan data sesuai indeksnya. Kalau dia tidak bertemu dengan pagar, ya. Salah. Kalau tidak bertemu, maksudnya ini kan not ya. Ini ada not. Jika not delimiter, isi wadah ARR data dengan data sesuai dengan data yang masuk. Nah, contohnya gimana? Ya, misal. Contoh. Misalnya data tuh masuk kayak gini, misalnya 71 pagar 67. Nah, maka kalau dia ketemu 71, itu kan belum ketemu delimiter nih. Nah, 71 ini akan masuk ke dalam ARR data. Kalau dia ketemu pagar, maka indeksnya bertambah. Ya. Indeks atau ARR datanya itu nomor ARR datanya bertambah. Seperti itu. Misalnya tadi nih 71 pagar 767. Jadi ARR data yang ke-1 karena indeks itu pakai 0 berisi 71. Kemudian ketemu pagar, maka indeksnya naik menjadi 1, indeks 1. Jadi ini yang nomor 67 ini adalah ARR data indeks ke-1 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita kan pakai DHT11 ya. DHT11, maka DHT11 itu kan punya 3 data nih. Ya. DHT11 kan punya data Celsius, bentar, di awal itu humidity, kemudian Celsius, kemudian Fahrenheit. Nah, jadi kan 3 data. Ingat indeks itu datanya dimulai dari ke-0, maka kan indeks ke-0, maka ini humidity adalah indeks ke-0 sama dengan
indeks ke 0, ini sama dengan indeks ke 1, ini sama dengan indeks ke 2, oke. Nah, kalau datanya lengkap, maka kita kirim ke Blink. Nah, Blink kita pakai pin virtual agar mudah mengaturnya. Oke, mantap. Jadi pin virtual 3 misalnya bebas sih, mau 1 juga boleh, 2 juga boleh, yang penting tidak boleh sama. Oke, pin virtual 3 kita isi dengan data yang ke 0, itu adalah humidity. Nah, nanti di mana? Di mana Bang tahu humidity Celsius nanti ya? Nanti kita pindah ke UNO-nya. Kemudian ini data Celsius, ini data Fahrenheit. Kemudian setelah dikirim, data yang masuk tadi kita kosongkan lagi agar siap menampung data yang baru. Nah, kita kosongkan yang indeksnya, kemudian data yang semua yang masuk kita kosongkan lagi. Kemudian, nah ini dia kata kuncinya. Kata kuncinya itu si ESP mengirimkan perintah minta ke Arduino Uno. Oke. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nanti akan nyambung ketika kita sudah berganti rangkaian. Kita kan tadi sudah upload ya, sudah dan uploading ya, sudah uploading. Sekarang kita copot dulu hubungan ke laptopnya, kemudian kita ganti koneksinya seperti ini. Oke, hati-hati jangan sampai salah ya, harus teliti. Apa bedanya sama yang tadi Bang? Apa yang berbeda dengan yang tadi? Coba amat-amati ya teman-teman, coba diamat-amati. Itu pin TXRX nya tidak lagi di TXRX, melainkan pindah ke pin 2 dan pin 3, dan dibalik ya. Jadi TX nya si ESP masuk ke pin 2, terus RX nya ke pin 3, terus ground nya di sini lepas. Nah, untuk DHT nya ya bebas, bisa pakai pin 4, 5, 6, 7, 8 tergantung nanti di codingnya. Oke, setelah dibuat seperti ini, baru kita hubungkan kembali Arduino nya ke laptop. Mana? Oke, udah connect lagi ya. Kalau udah connect, sekarang kita buka Arduino nya. Oke, sudah selesai ya coding di sini. Teman-teman silakan kopas saja. Sempat lah ya kopasnya tadi. Bisa lah ya. Nah. So, kalau nggak sempat gimana ya caranya? Nih saya ulang. Silakan di pause. Oke, nih silakan di pause. Oke, silakan di pause. Sudah selesai sedikit. Udah clear di ESP-nya. Sekarang kita pindah ke program Uno-nya. Nah, Uno-nya kan kita tadi kosongkan ya. Sekarang kita Uno harus kita isi program. Seperti biasa ini di-include-kan aja. Karena kita pakai sensor DHT, ini di-include-kan. Kemudian, nah di sini adalah kunci. Coba ingat, ini kan pindah ke pin 2 dan 3 ya, bukan pin serial. Jadi kita harus membuat pin serial secara software. Nah, di mana pin 2 sama dengan RX, pin 3 sama dengan TX milik Arduino ya. Oke, selesai. Kemudian kita definisikan pin untuk si DHT-nya, pin 4, kemudian tipenya DHT11, kemudian kita panggil fungsinya DHT, itu kita ganti namanya jadi DHT kecil dengan pin 4 dengan tipenya 11. Sebenarnya ini bisa diketik langsung, tidak masalah. Nah, di sini juga kok ada string data dan char C.
Nanti ini kita pakai untuk menampung data dari ESP8266. Nah, tuh dataannya apa? Datanya tadi data minta. Kalau teman-teman ingat, ini ya kita buka lagi aja biar ingat. Nah, ini dia. Jadi kata kuncinya di sini. Oke. Dengan kata minta. Oke, selesai. Oke. Kemudian char C itu sama aja fungsinya. Di void setup sama kita biar bisa lihat di serial monitor. Serial monitornya kita bikin, kemudian my serialnya sebagai komunikasi dengan ESP826601. Ini kita mulai pembacaan sensor datanya, kita delay 10. Nggak dipakai juga nggak apa-apa, dipakai juga nggak apa-apa. Nah, di void loopnya sama seperti tadi. Kita bikin fungsi untuk menampung data dari ESP8266. Ya. Ini tidak pakai delay, tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Tidak pakai delay, ya kita hapus saja. Nah, ini kan ada char C tadi ya, ada char C. Ini boleh kita bikin di sini juga boleh ya, nggak apa-apa. Kemudian datanya dari pembacaan serial itu masuk ke variabel data. Oke, setelah selesai datanya kita potong dan anggap selesai. Nah, jika data itu berisi, kita tampilin ke serial monitornya ya. Kemudian kalau isi datanya nih, jika isi data sama dengan kata minta, maka DHT-nya bekerja. Kita baca humidity, kita baca temperatur, ini temperatur Celsius, ini temperatur Fahrenheit. Kemudian kita bikin fungsi ini, kalau ada pembacaannya gagal dari salah satunya. Bang, ini dari mana bang? Ini dari example. Jangan pusing ya, jangan pusing. Kalau teman-teman bertanya, ini dari mana? Ini dari example mana dia DHT? Nah, ini dia. Nah, ini tuh dari example sebenarnya. Saya modif aja sedikit. Oke. Kemudian kalau dia berhasil, ini bakal dilewati. Nah, ini kita serial print ya, biar bisa dicek di layar laptop. Kemudian, di sini kuncinya, di sini pengiriman data ke ESP8266. Oke, kita cek ulang ya. Kita kecilkan. Aduh, gede sekali, bro. Oke. Nah, lihat ya. Nah, data ini kita kirim ya. Data humidity, pagar, ya sama ya prinsipnya ya. Data humidity, pagar. Data temperatur, pagar. Data Fahrenheit, pagar. Ya, oke. Jadi ini akan masuk ini akan jadi ARR data indeks ke-0, ini ARR data indeks ke-1, ini indeks ke-2. Oke, mantap. Setelah dikirimkan ke ESP, dia dikosongkan. Datanya dikosongkan dan menunggu request lagi. Oke, mantap. Langsung saja. Sekarang kita ganti ke UNO ya. Kita ke UNO. Udah ganti UNO. Portnya juga sama. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, kalau ini harus install dulu library-nya ya. Harus install dulu, sama kayak nambahkan library ESP tadi. Sekarang langsung saja upload. Ingat ya, koneksinya sudah seperti ini. Kalau tidak diubah seperti ini, tidak akan bisa upload. Mana dia tadi?
compiling stage. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, bro. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tampilkan aja serial monitornya. Nah, ini kata minta ini dari siapa? Dari ESP8266. Berarti sudah aktif ESP8266-nya. Sekarang kita ke aplikasi Blink-nya. Ya, teman-teman, ini dia aplikasi Blink-nya, kita buka. Oh, lemot, guys. Nah, saya langsung masuk ke project saya ya. Bagi yang belum, itu boleh bikin project baru, kemudian settingannya diatur seperti ini. Judulnya dikasih ini, kemudian kita pakai koneksinya apa. Saya kan pakai ESP8266, koneksinya WiFi. Yang paling penting itu adalah ini AutoCAD-nya ada di email. Nah, copy clipboard. Ya, bisa lah teman-teman cari tutorial di Google gimana caranya buat ngambil AutoCAD. Oke, langsung saja. Kita ini saya pakai apa nih? Kita pakai gini aja deh. Kita kosongkan dari awal ya. Biar sama-sama belajar. Kita hapus saja semua. Oke, kita hapus saja semua. Oke. Kita hapus semua ya. Sekarang kita tambah nih. Kita menambahkannya sesuai dengan coding yang ada di sini. Ingat. Kita tambah apa ya? Ini label value misalnya. Ini 1. Kita bikin 3 lah ya, kan kita punya 3 data. Ini 2, pindah ke bawah. Kita pindahkan ke bawah. Kita tambah lagi 1 lagi, 3. Oke, cocok ya, cocok. Yang pertama nih, kita ambil dari sini. Kita kasih judul humidity. Pin-nya apa? Sesuai dengan sini ya. Pin-nya itu virtual 3. 3. Nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimal humidity kan 100. Oke, kita kasih center. Oke, baik. Humidity yalah. Bentar. Sama kita kasih ini apa? Kita kasih ini Celsius. Pin-nya apa? Sama virtual V4. Oke, nilai tertingginya adalah 100. Kita kasih center. Oke, selanjutnya ini Fahrenheit. Sama, ulangin aja langkahnya, kita berulang aja. Virtual V berapa nih? V5. Oke, kemudian Fahrenheit-nya. Fahrenheit kan lebih gede daripada ini nih. Daripada Celsius, kita kasih 150 misalnya. Saya malas cari. Oke, sudah. Langsung saja run. Jeng. Kita lihat apakah datanya sesuai. Aduh, sorry. Sesuai ya. Sesuai bro, sesuai. Bentar, mana saya tidak punya korek. Coba saya tiup aja deh. Sensornya ditiup. Apakah naik? Naik sedikit, cuma koma, tapi naik ya. Tuh naik jadi 30 derajat. Oke, mantap. Cukup sekian.
Ya, semoga bisa dimengerti teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagikan ke teman-temannya yang sedang belajar juga biar kita belajar sama-sama. Waduh, putus koneksinya. Oke, koneksi sendiri lagi. Thank you. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.